berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Selamat merayakan hari ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun bulan ini ya. God bless you. Saudara, semoga kita semua sehat rohani dan jasmani, tetap bersemangat dan bersuka cita karena Tuhan beserta kita. Amin. Saudaraku, puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa itu? Kita akan pelajari hari ini melalui Mazmur 17. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan, kesetiaan, kemurahan-Mu, sehingga kami masih ada sampai hari ini, dapat beribadah dan melayani Tuhan. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sanggupkan kami mengampuni kesalahan orang-orang lain. Kami minta itu dalam nama Tuhan Yesus. Mohon sucikanlah kami. Darah Kristus Yesus menguasai hidup kami. Berkatilah firman-Mu hari ini dan mampukan kami melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dengar dari Alkitab Suara Mazmur 17 sambil kita buka Alkitab kita dan ikuti dengan membaca. Tuhan memberkati. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya
datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan, dengan tangan-Mu, dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Kau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas. Dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 17 ini ditulis oleh Daud. Temanya tentang iman dan syukur kepada Tuhan. Karena Daud sungguh percaya pada pertolongan, kekuatan, kebebasan, kemenangan yang hanya datang dari Tuhan. Lihatlah ayat 1. Seruan pemazmur kepada Tuhan agar doanya didengar, diperhatikan Tuhan. Hal ini bukan hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan, tapi juga atas ketaatannya melakukan kehendak Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Kali ini kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 yang mencatat, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintah
perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, kehidupan doa yang efektif berkaitan erat dengan pengabdian kita terhadap Tuhan. Jadi kita harus belajar, berusaha sungguh-sungguh hidup menaati, mengasihi, dan menyenangkan Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Jangan ada hal-hal yang pahit, yang tidak kudus. Hati nurani harus bersih. Hidup harus murni di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita lihat ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Apakah pemazmur bermaksud mengatakan bahwa ia tidak pernah berdosa? Tidak. Di dalam Mazmur 32 dengan jujur Daud mengakui dosa-dosanya. Tetapi ia datang kepada Tuhan dengan segera. Ketika firman Tuhan menegur dia atas semua kesalahan dosanya. Ia mengaku dosa, setuju bahwa apa yang dia buat itu berdosa dan bertobat. Sehingga hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Persekutuannya sangat erat dengan Tuhan sebab Daud selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Demikianlah kita harus mencontoh teladan yang baik ini. Saudara, jangan kita merasa nyaman dalam tanda kutip dengan dosa. Jangan menganggap dosa itu biasa-biasa saja, gak masalah. Banyak orang yang melakukannya, banyak orang yang mengatakannya. Ingatlah, Filipi 4 ayat 8 mengajar saya dan saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal ini tentu akan terrealisir atau dinyatakan melalui perbuatan tentunya. Mari kita teruskan ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, dua lambang yang diutarakan di ayat ini yaitu yang pertama biji mata. Ini menyatakan sesuatu yang sangat bernilai, berharga, dikasihi, diperhatikan, dirawat, dan dijaga tentunya oleh Tuhan. Daud mengimani hidupnya itu seperti biji mata Tuhan. Yang kedua, naungan sayapmu, menggambarkan perlindungan, pemeliharaan, kasih Tuhan bagi anak-anaknya. Sungguh Mazmur ini adalah Mazmur iman, bahwa Daud menggambarkan dirinya ada di dalam naungan sayap Tuhan, dalam perlindungan, pemeliharaan dan kasih Tuhan. Saudara, hidup Daud mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Mengapa dia bisa bilang bahwa dia hidup dalam naungan sayap Tuhan? Sebab dia mengerti kesulitan dalam kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan adalah salah satu cara untuk Tuhan melatih, menjadikan anak-anaknya lebih dewasa secara iman, secara karakter, dan pengalaman kehidupan. Tuhan akan menuntun kita melewati situasi badai dan cobaan yang sangat menyakitkan itu. Dan semuanya firman Tuhan katakan akan mendatangkan kebaikan. Hal ini tercatat dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12a. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Amin.
Ayat ini sungguh menguatkan iman kita. Ayat 13 dan sampai 15 kita akan baca. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya ada dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Saudara, kita menipu diri sendiri jika menjadikan kekayaan sebagai ukuran kebahagiaan. Sebab semuanya itu pada waktunya akan terasa hampa, biasa-biasa saja, atau bahkan membosankan. Saudara bisa mengecek itu kepada biografi, autobiografi orang-orang paling kaya di dunia ini. Jadi tidak benar-benar memuaskan. Akan ada waktunya terasa membosankan, memuakkan, dan hampa. Ukuran kebahagiaan yang sejati yaitu jika saya dan saudara hidup di dalam kasih Tuhan. Kita melakukan kehendak atau rencana Tuhan dengan maksimal. Ayat 15 sekali lagi. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Daud mengatakan dia akan hidup di dalam kebenaran, dan itulah yang membahagiakan. Kebenaran itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun banyak masalah, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan di bagian B, Daud percaya kepada kehidupan setelah kematian. Pada waktu aku bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Memang ada kebangkitan orang mati. Ada upah bagi orang yang percaya kepada Kristus dan taat setia pada firman-Nya. Tercatat dalam Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kita harus hidup bijaksana, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, serta menggunakan kesempatan untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran, yaitu Kristus, dengan cara menceritakan tentang jalan keselamatan yang hanya ada melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Gunakan kesempatan pandemi COVID-19 ini. Gunakan gadget saudara untuk memberitakan Injil, menyapa, mendoakan orang, memberkati orang. Maka di mata Tuhan, di pandangan Tuhan, kita menjadi bintang yang indah. Kesimpulannya, yang pertama, kita harus tiap hari mengevaluasi diri. Apakah kita hidup sesuai standar kebenaran firman Tuhan atau tidak? Jika kita berbuat dosa, ayo segera mengaku dosa dan bertobat. Jadi, setiap hari kita harus selalu berusaha hidup taat firman Tuhan. Tuhan menerima orang-orang yang datang padanya. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia, Ia adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa kasih dan kesabaran Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya
kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya, hidup anak-anak Tuhan itu seperti biji mata Tuhan dan hidup dalam naungan sayap Tuhan. Ingat, semua yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ada Tuhan yang menyertai. Ia Immanuel. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya yang kekasih. Lewat badai, lewat cobaan, firman Tuhan katakan itu semua akan mendatangkan kebaikan. Jadi mari gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk bersaksi bagi banyak orang tentang Tuhan Yesus. Mulai dari dalam keluarga kita, tetangga dan komunitas kita. Mari kita percaya, taat dan setia sampai akhir. Upah kita besar di sorga. Mahkota yang tak layu. Asal saya dan saudara tinggal tetap setia sampai di ujung jalan kita. Amin. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami belajar dari Mazmur 17. Kami harus mengevaluasi diri setiap hari. Apakah kami hidup sesuai standar firman Tuhan? Kami harus bertobat setiap hari. Tidak menyimpan hal-hal yang membuat nurani kami menjadi kotor. Kami harus kedapatan suci, kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengampuni dosa kami waktu kami mengaku dosa dan mau bertobat. Tuhan tambahkan iman kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang menjadi tertekan, lemah, jangan sampai putus asa itu datang. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan. Ingatkan kami bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Kami hidup dalam naungan sayap Tuhan. Tuhan ada menyertai kami. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan kasih kami kepadamu. Sehingga ayat-ayat ini bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, dan beri kami keberanian, kesempatan untuk bisa bersaksi kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Entah itu melalui perkataan, entah itu melalui gadget kami. Tolong kami Tuhan, supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Anak kami, keluarga kami, teman-teman kami rindu membawa mereka datang kepada Tuhan. Beri kami keberanian dan kesempatan. Akhirnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan suami, istri, anak, mantu, cucu kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hambamu. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, kaum wanita, kaum pria, anak-anak youth, anak remaja, anak sekolah minggu di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Supaya ada damai, ada sejahtera, ada pertobatan besar, pemulihan terjadi di Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon berkat dan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan buat para pemimpin kami. Tuhan buat presiden, para menteri, para gubernur, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Semuanya hidup takutlah akan Tuhan dan beri hikmat. Bapa, kami menyerahkan hidup kami minggu depan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam perlindungan darah Yesus Kristus. Segala hal yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat untuk banyak orang. Pergumulan-pergumulan kami serahkan di bawah kaki Tuhan.
Dan kami bilang, Tuhan tolong kami, ajari kami apa yang harus kami buat, dan kami mau taat. Kami menyerahkan hidup ini di dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Maha Baik, kami percaya. Angkatlah tanganmu saudara dan imanilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Lakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini ya. Tuhan berkati. Amin.